Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran secara online, pembelajaran jarak jauh. Baik, gimana kabar kalian selama di rumah belajarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, agar kalian dapat tetap mengikuti pembelajaran secara online. Baik, kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi itu artinya perubahan ya, perubahan. Entah itu perubahan bentuk, perubahan tempat atau posisi. Nah, nanti di sini ada 4 ya yang akan kita pelajarin, yaitu translasi, kemudian refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi atau perputaran ya. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi atau pembesaran dan pengecilan. Nah, sekarang yang pertama dulu kita belajar tentang translasi. Jadi translasi itu adalah perpindahan kedudukan. Nah, ini kalian akan belajar translasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya adalah kalau misalkan kita berpindah tempat, atau misalkan kita melihat ada kendaraan berjalan, itu namanya translasi. Artinya posisinya berubah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Translasi itu biasanya dikenal dengan pergeseran atau perpindahan ya. Nah, notasi translasi untuk di matematika itu dituliskan dalam T, huruf besar ya, menggunakan huruf besar T, kemudian A, B atau T, A, B. Jadi bisa ditulis seperti yang ini ya, notasinya yang pertama atau yang kedua, sama saja ya. Nah, TAB itu artinya translasinya ke kanan sebesar A. Jadi A-nya itu menunjukkan arah translasinya itu ke kanan atau ke kiri. Jadi karena di sini positif, berarti dia bergesernya ke kanan. Kalau dia tandanya negatif, berarti dia bergeser ke kiri. Nah, kemudian untuk yang B-nya itu ke atas atau ke bawah, tergantung nanti dia positif atau negatif. Nah, jika ada suatu titik yaitu X, Y ditranslasikan oleh TAB, maka bayangannya dapat dirumuskan P aksen. P aksen itu artinya kedudukan setelah dia berpindah. P aksen, X aksen, Y aksen. Dimana nanti X aksennya itu adalah X ditambah A, kemudian Y aksennya adalah Y ditambah dengan B. Ini adalah rumus translasi. Nah, sekarang kita lihat ya dalam koordinat kartesius. Jadi kalau misalkan ada koordinat kartesius seperti ini, kemudian saya mempunyai titik A, dimana A-nya adalah koordinatnya misalkan X, Y. Kemudian dia berpindah, ditranslasikan ya ke kanan sebesar A, kemudian ke atas sebesar B ya. Nah, maka nanti posisi akhirnya adalah di A aksen di sini ya. Berarti dia berpindah. Nah, perpindahnya adalah yang garis merah ini. Ya, perpindah sesungguhnya itu adalah, atau pergeserannya adalah dari A ke A aksen. Itu koordinatnya menjadi X ya, X yang ini ya. Koordinat mula-mulanya ditambah dengan pergeseran ke kanannya itu berapa? Yaitu sebesar A. Kemudian koordinat Y-nya, koordinat Y mula-mula ditambah dengan pergeserannya sebesar B. Nah, nanti A-nya bisa dituliskan TAB
sama dengan ditranslasikan A, B jadi A aksen X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, untuk contohnya ya, untuk contoh soalnya, titik A 2,-5 ditranslasikan T 3,-4. Tentukan koordinat titik A setelah ditranslasikan. Yang ditanyakan adalah koordinat titik A setelah dia mengalami translasi 3,-4. Nah, titik awalnya atau koordinat awalnya itu adalah di 2,5. Nih, ini adalah koordinat awalnya ya. Ini koordinat awal, sebentar. Nah, ini adalah koordinat awalnya nih. Kemudian ditranslasikan. Nah, ini adalah translasinya. Nah, besarnya berapa? 3,-4. Berarti nanti translasinya A-nya itu adalah 3, kemudian B-nya adalah -4. Sehingga nanti untuk koordinat A aksennya, setelah koordinat A aksen itu adalah koordinat setelah mengalami translasi, itu adalah 2 ditambah 3, -5 ditambah -4. Atau sama dengan koordinatnya 5,-9. Ya. Semoga kalian paham ya. Gampang ya untuk translasi ya. Nah, latihannya yang kemarin pernah saya sampaikan. Untuk latihan, tentukan bayangan titik-titik berikut jika ditranslasikan T 3,-4. Nah, titik A 2,4 ya, koordinat awalnya. Kemudian B-nya -4,2, C-nya 5,4, D-nya -2,5, E-nya -5,-5. Nah, kalau ditranslasikan T 3,-4, berarti nanti titik A-nya, A aksennya itu adalah koordinatnya 2 yang ini ya. Koordinat awalnya 2. Kita tambahkan dengan yang translasinya, yaitu 3. Jadi 2 tambah 3, kemudian koordinat awalnya Y 4 ditambah dengan yang translasinya di Y -4. Berarti nanti 2 tambah 3 5, 4 tambah -4 0. Nah, nanti yang kedua juga sama deh. B aksennya berarti -4 ditambah 3, Y-nya berarti 2 ditambah -4. Hasilnya adalah -1, -2. Ini adalah koordinatnya. Yang C sama ya. Yang C tinggal ditambahkan aja dengan translasinya. Nanti ketemunya adalah 8,0. Kemudian yang D sama caranya, langsung aja ditambahkan koordinat awalnya untuk X dan Y-nya dengan translasinya. Ya, hasilnya nanti ketemunya 1,1. Kemudian untuk yang E sama ya. Nah, udah bisa ya, gampang kan untuk translasi. Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya itu adalah pencerminan atau refleksi ya, refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan itu adalah mencerminkan titik atau bangun terhadap suatu cermin yang tetap. Nah, nanti cerminnya di sini biasanya dalam bentuk garis, tapi sebenarnya dapat juga dalam bentuk titik ya, atau dalam bentuk bidang. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah pencerminan dalam bentuk garis, di mana nanti garisnya itu adalah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi garisnya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang untuk pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X itu dapat dirumuskan P X, Y. R itu artinya refleksi ya, terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X menjadi P aksen ya, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, di mana nanti untuk P aksennya itu nilainya adalah X, min Y. Jadi koordinat awalnya X nya tetap ya, tidak berubah. Nah,
Jadi kalau pencerminan X-nya tidak berubah, yang berubah apa? Y-nya. Dari tandanya positif menjadi negatif. Nanti sebaliknya nih, kalau di sini negatif, berarti nanti di sini menjadi positif. Ya, paham ya? Nah, kalau saya gambarkan ya seperti ini ya. Ini misalkan titik P. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya itu yang ini, yang mendatar. Ini adalah sumbu X-nya. Nah, nanti menghasilkan P aksen. Nah, nanti ini jaraknya sama. Namanya pencerminan itu jaraknya sama. Ini jaraknya sama. Nah, kita lihat. Kalau di sini 3, misalkan ya, berarti di sini min 3. Jadi yang berubah adalah nilai Y-nya. Paham ya? Gampang untuk yang ini. Kemudian untuk contohnya, tentukan koordinat bayangan dari titik A 2, -5 dan B negatif 3,4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi yang ditanyakan adalah koordinat bayangan. Nah, tadi untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita tinggal lihat dulu nih koordinat awalnya. Kita tuliskan dulu. Koordinat awal A itu ada 2, -5. B-nya adalah negatif 3,4. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti nanti tadi yang tetap apanya? Nilai X-nya nih. Kalian lihat, yang tetap adalah nilai X-nya. Yang berubah apanya? Nilai Y-nya. Yang semula positif menjadi negatif. Nanti sebaliknya, yang semula negatif menjadi positif. Sehingga nanti untuk A aksennya, berarti nanti duanya tetap ya. Duanya tetap. Nah, karena di sini negatif, berarti nanti negatif kurung buka kurung tutup, negatif kurung buka negatif 5 kan. Nah, nanti hasilnya adalah positif. Jadi nanti yang negatif menjadi positif nih. Kemudian yang B berarti bisa ditebak kan berapa? Yang ini tetap, yang ini menjadi negatif. Nah, berarti nanti B aksennya adalah negatif 3, negatif 4. Gampang banget kan? Nah, sekarang kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Ini adalah yang kedua ya, pencerminan. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y. Maaf, ini harusnya terhadap sumbu Y ya, bukan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu Y dapat dirumuskan menjadi X P X, Y ya. RY itu maksudnya pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Dimana nanti X aksen, Y aksennya itu adalah, kalau tadi nilai X-nya yang tetap, nah sekarang yang berubah adalah nilai X-nya. Y-nya tetap nih, Y-nya tetap, nilai X-nya yang berubah dari semula positif menjadi negatif. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, saya punya titik, koordinatnya X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal ini ya. Yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, hasilnya adalah X, min Y. Jadi X-nya tetap ya. Maaf, ini salah nih ya. Ini harusnya yang tetap itu adalah yang Y-nya. Y-nya tetap, ini min nih. Nah, ini salah nih. Ini tetap ya, ini plus. Nah, Y-nya tetap, sedangkan X-nya itu berubah tanda dari positif menjadi negatif. Contohnya bisa dilihat di sini ya. Ini X-nya 2, X-nya di sini menjadi negatif 2. Sedangkan nilainya Y-nya tetap ya. Nilainya adalah 3. Nah, contohnya gini. Contohnya tentukan koordinat. Nah, contohnya sama tadi ya. Tuh titiknya yang A 2, negatif 5 dan B-nya negatif 3,4. Nah, yang ditanyakan adalah yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita tuliskan dulu deh koordinat awalnya. 2, min 5. Yang ini min 3,4. Berarti nanti karena dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti nilai X-nya berubah ya, dari positif menjadi negatif, sedangkan nilai Y-nya tetap. Berarti nanti kalau yang koordinat A aksennya itu menjadi, ini kan Y-nya tetap ya. Berarti nanti Y-nya tetap min 5 menjadi min 2, 2-nya menjadi tanda negatif, 5-nya menjadi 5-nya tetap,
sedangkan B nya adalah min 3 menjadi plus ya, koma